Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Rocky berulah ya, tidak ragu lagi menyebut presiden ke-8 ini bajingan tolol. Ini kasar banget apa enggak ya? Ya, kalau kita simak sebuah TikTok yang memberikan gambaran tentang proses peradilan Tom Lembong. Di situ ada Anies Baswedan juga yang menjadi yang hadir di situ ya. Tetapi suara yang ditampilkan di dalam TikTok itu adalah suara yang kita tidak akan ragu untuk mengatakan itu adalah suaranya Rocky Gerung ya. Dia tidak ragu lagi untuk mengatakan presiden ke-8 yakni Prabowo Subianto adalah bajingan tolol. Kasar banget enggak sih? Kenapa Rocky Gerung sampai seperti itu? Ya, kita dulu agak menduga beberapa bulan yang lalu itu agak menduga Rocky Gerung itu agak pro terhadap Prabowo. Kritisnya kepada Jokowi itu berbeda lah gitu kan. Tapi sekarang ini tampaknya Prabowo diklasifikasikan sama dengan Jokowi. Mengatakan itu adalah bajingan tolol gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Bisa jadi ya Rocky Gerung mungkin sudah hilang kesabarannya ketika baru-baru ini ya Prabowo ke Solo kayak seperti petugas betul gitu ya. Kita memang sebetulnya malu lah punya presiden kayak Prabowo ini ya, lapor kepada bosnya dan mereka ini ya pakai seragam seperti seragam yang biasa atau baju yang kayak baju safari yang biasa oleh Prabowo dengan beberapa orang, tidak begitu jelas karena wajahnya tidak ditampilkan, kayak melapor di hadapan bosnya yang terdiri dari Jokowi, kemudian istrinya Iriana dan Gibran Rakabuming. Meskipun Gibran ini adalah wakil presidennya Prabowo, tapi dalam konteks yang ada di meja panjang itu Gibran adalah bosnya Prabowo. Itu mengapa kita akhirnya bisa paham, pemirsa, kenapa pada awal-awal kabinet ini terbentuk, ya, Bahlil Lahadalia, menterinya Prabowo, itu salaman dengan Prabowo itu biasa aja. Tetapi salaman kepada Gibran, ya, itu betul-betul mau cium tangan. Ya, dilihat dari usianya lah ya, kita tahu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kita mempersoalkan Bahlil. Tapi dengan kedatangan Prabowo ke rumah Jokowi, itu saya kira memang di hadapan Jokowi antara Prabowo dengan Bahlil itu sama saja, sama-sama anak buah gitu loh ya. Karena itulah sebetulnya ya kenapa Bahlil mau cium tangannya Gibran Rakabuming tetapi tidak kepada Prabowo, meskipun Prabowo itu bosnya secara formal. Terlebih lagi ya kemarahan Rocky Gerung ini yang menyebut Prabowo presiden ke-8 ini bajingan tolol, istilah ini menjadi menggema begitu kuat ya. Itu ketika di Solo di kongresnya PSI dan lain sebagainya itu ya selalu menuduh rakyat ya, tidak siap untuk menjawabkan kritik dengan argumen dengan data. Nah, Prabowo itu selalu memilih jalur untuk menuduh rakyat ya. Tiap ada kritik disebut anti asing. Lah, siapa yang menjilat Donald Trump? Siapa yang menjilat Lula? Lula itu presiden Brasil. Siapa yang menjilat Xi Jinping? Bukan rakyat Indonesia loh, ya kan? Itu kan orang asing, ya. Dan ada pemerintahannya. Ya, apalagi kalau sekarang ini kemungkinan ya bahkan data dari warga Indonesia itu ya mau diberikan kepada Amerika. Ini kan orang gendeng ini kalau kita lihat itu. Masa sampai seperti ini gobloknya kan? Tetapi itulah yang terjadi.
ya, menuduh anti asing, tetapi siapa yang melakukannya itu? Bahkan malah menuduh ketika demo-demo yang kritis itu dibiayai oleh koruptor. Akhirnya ditantang sama Usman Hamid. Yang tantang itu Prabowo. Berani menghadapi Usman Hamid dengan argumentasi nggak kira-kira? Ini masih persoalan, gitu kan? Ya, ini kenyataan-kenyataan yang ada di Prabowo. Ya, mungkin bisa jadi memang sistem kesadarannya dikendalikan oleh Jokowi. Tetapi memang sih ya dari sejak awal juga Prabowo janji-janjinya timbul dan tenggelam bersama rakyat. Dia yang timbul sendirian, pendukungnya ditinggal. Ya, jadi saya rasa juga merasa aneh kalau sampai hari ini kemudian orang menganggap ada harapan buat Prabowo gitu. Harapannya di mana? Apa yang sudah bisa dilakukan buat rakyat ini? Ya kan, dengan membuat Sri Mulyani ini mungkin kalau bisa ini nangis-nangis ini. Karena sebetulnya Sri Mulyani tahu tentang bobroknya ekonomi Indonesia ini. Tetapi dia tidak berani lawan Prabowo, dan akhirnya ya orang kondangan atau orang punya gawe menerima amplop dari para orang yang datang, misalnya mantenan dan lain sebagainya, pun diwacanakan untuk dipungut pajaknya. Kenapa sampai seperti itu? Karena betul-betul rakyat bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini tergantung pada pajak, dan pajak dihamburkan untuk biaya yang tidak jelas gunanya. Misalnya investasi minyak, ya, untuk melakukan eksplorasi minyak. Kabarnya kan seperti itu, Amerika itu termasuk seperti itu, diminta untuk eksplorasi itu berapa triliun gitu. Dari mana kita bisa mengontrol minyak yang dieksplorasi di Amerika? Ya, nggak mungkin. Ya, jadi ini memang hancur-hancuran negara ini. Ya, dugaan Prabowo dulu waktu menjadi oposisi kan tahun 2030. Dugaan saya malah sebelum itu, kalau presidennya kayak Prabowo ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.